Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Wati. Untuk hari ini kita akan lanjut materi tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan. Adapun muatan pada tema 8 subtema 2 yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama muatan bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi. Yang kedua, ada muatan IPA tentang siklus air. Yang ketiga, ada muatan IPS tentang jenis usaha. Dan yang keempat, ada muatan PPKN tentang adat istiadat. Yang pertama, kita akan bahas muatan bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi. Berikut adalah cara-cara untuk mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama dari awal hingga akhir. Yang kedua, temukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, tandai kata atau kalimat yang dianggap sebagai kata kunci. Agar tidak lupa, kita dapat mencatatnya dalam bentuk peta konsep atau diagram alir. Anak-anak bisa perhatikan buku paket halaman 31 tentang contoh skema diagram alir. Menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Pengetahuan tentang keberagaman budaya di Indonesia telah banyak diperoleh dengan membaca teks pada pembelajaran sebelumnya. Setiap paragraf dalam teks mengandung peristiwa-peristiwa yang penting dalam teks non-fiksi. Menghimpun artinya mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi peristiwa yang ada di dalam teks non-fiksi. Kita juga dapat membuat catatan agar kita tidak lupa dan dapat membagikannya kepada orang lain. Peristiwa penting yang telah kita himpun dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Coba anak-anak perhatikan buku Bupena halaman 45 tentang teks cara membuat batik tulis. Selanjutnya, pada halaman 46, ayo berlatih, coba anak-anak kerjakan tentang himpunan peristiwa penting berdasarkan teks cara membuat batik pada peta pikiran seperti berikut. Di sini sudah disediakan, sesuaikan dengan kolomnya, anak-anak bisa lihat di halaman 46. Anak-anak kerjakan langsung di buku Bupena. Untuk tugasnya anak-anak foto. Adapun muatan yang kedua yang akan kita bahas yaitu muatan IPA tentang faktor yang mempengaruhi siklus air. Tanah memiliki kemampuan menyimpan air. Dalam siklus air, tanah berperan penting dalam menyimpan air. Air tanah sangat berguna saat menghadapi musim kemarau. Air masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah dinamakan infiltrasi. Proses infiltrasi secara lambat akan membawa air tanah kembali ke laut. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada curah hujan. Curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. Yang kedua ada material batuan. Air menyerap ke dalam batuan melalui celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Yang ketiga ada lereng pegunungan. Air tanah akan mudah disimpan
di lingkungan yang datar atau tinggi kemiringan yang rendah. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir sehingga air yang tersimpan hanya sedikit. Yang keempat, ada keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Tumbuhan berperan dalam menggemburkan tanah sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Air tanah yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lebih lama sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau. Pengaruh siklus air pada musim kemarau. Air bermanfaat bagi makhluk hidup di bumi. Adanya siklus air menyebabkan ketersediaan air di dataran tetap terjaga. Siklus air dipengaruhi oleh suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan lingkungan. Salah satu tahap siklus air adalah evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi menuju atmosfer. Evaporasi mengubah air berwujud cair menjadi air berwujud gas. Semakin tinggi panas matahari, maka jumlah air yang menjadi uap air dan yang naik ke atmosfer juga semakin banyak. Pada musim kemarau, uap air yang diuapkan jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berkurangnya sumber air minum. Yang kedua, persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak. Yang ketiga, banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air. Yang keempat, gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Dan yang kelima, penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Untuk mengatasi hal itu, sebaiknya kita bijak dalam memanfaatkan air. Misalnya untuk menutup keran air jika tidak digunakan atau membuat penampungan air. Selain itu, pada musim kemarau, petani juga dapat menanam tanaman palawija seperti jagung yang tidak dapat memerlukan air. Penguapan air yang lebih banyak dibandingkan hujan yang turun mengakibatkan lingkungan mengalami kekeringan. Kekeringan biasanya terjadi di musim kemarau. Kekeringan adalah peristiwa yang kerap kali terjadi di Indonesia. Kekeringan terjadi karena langkanya ketersediaan air di suatu wilayah pada waktu tertentu. Musim kemarau yang terjadi terlalu lama mengakibatkan kekeringan pada sumber-sumber air seperti mata air, sungai, dan juga danau. Selain dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang, minimnya daerah resapan air karena sedikitnya pohon juga menjadi penyebab kekeringan. Minimnya pohon menyebabkan evaporasi yang terjadi semakin tinggi. Keberadaan pohon sangat penting karena akar pohon membantu menggemburkan tanah sehingga tanah dapat menyerap air hujan yang turun ke permukaan tanah dan menyimpannya sebagai air tanah. Air tanah tersebut disimpan di bawah tanah sehingga kita menggunakannya ketika musim kemarau tiba. Untuk muatan yang ketiga, yaitu muatan IPS tentang jenis usaha perseorangan. Usaha ekonomi ada yang dikelola perseorangan dan ada yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola perseorangan biasanya memiliki modal terbatas, sehingga jenis barang yang dihasilkan pun juga terbatas.
Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dapat dinikmati sendiri oleh pemilik. Meskipun memiliki modal terbatas, usaha perseorangan dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Beberapa contoh usaha perseorangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, usaha pertanian biasanya dikelola secara perseorangan. Sebagian besar petani memiliki lahan dan modal terbatas, sehingga usahanya hanya menghasilkan satu jenis hasil tanaman saja. Misalnya, petani penghasil jagung. Saat musim panen tiba, petani dapat menikmati keuntungan hasil panen tersebut sendiri. Hal tersebut merupakan salah satu kelebihan usaha perseorangan. Yang kedua, usaha perdagangan yang dikelola perseorangan. Biasanya membeli barang dalam skala sedang untuk dijual kembali kepada konsumen. Contoh usaha ini adalah warung. Pemilik warung dapat mengembangkan usahanya menjadi besar dengan keuntungan yang ia peroleh. Yang ketiga, usaha jasa yang dikelola perseorangan. Biasanya berskala sedang dan skala kecil. Usaha jasa hanya dikelola oleh pemilik dan biasanya memiliki sedikit pegawai. Modal terbatas membuat pemilik usaha tidak mempekerjakan banyak pegawai untuk membantu pengelola usaha. Contoh usaha jasa perseorangan adalah bengkel dan juga salon. Untuk yang keempat, industri perseorangan. Biasanya dikelola secara sederhana di rumah. Pegawai yang dipekerjakan adalah masyarakat sekitar. Barang yang dihasilkan biasanya terbatas pada satu jenis barang, misalnya industri anyaman. Jenis-jenis usaha kelompok. Selain usaha yang dikelola perseorangan, ada juga usaha yang dikelola secara kelompok atau bersama. Usaha kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok memiliki modal besar yang berasal dari beberapa pemilik sehingga mampu menghasilkan barang atau jasa yang beragam jenisnya. Beberapa contoh usaha kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Adalah usaha ekonomi yang sebagian besar modalnya berasal dari negara. Tujuan pendirian BUMN adalah melindungi kepentingan rakyat, yaitu pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. Contohnya adalah Badan Usaha Penyedia Fasilitas Umum. Yang kedua ada firma. Firma adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang saling mengenal. Perkembangan sebuah firma merupakan tanggung jawab para anggotanya. Contohnya adalah firma hukum. Yang ketiga ada persekutuan komanditer atau CV. Dikelola oleh beberapa orang yang terdiri dari anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif merupakan pemilik modal sekaligus bertugas menjalankan usaha. Sedangkan anggota pasif hanyalah menanamkan modal. Yang keempat ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah usaha yang didirikan dan dikelola oleh dua orang atau lebih. PT memperoleh modal dari penjualan saham yang dilakukan oleh pemilik PT. Banyaknya saham mempengaruhi keuntungan yang diperoleh oleh pemilik saham. Semakin banyak saham yang dimiliki, maka keuntungan yang ia peroleh akan semakin besar. Contohnya adalah PT Penerbit Erlangga Mahameru. Yang kelima ada koperasi. Usaha kelompok yang dikelola atas asas kekeluargaan.
Modal sebuah koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota, serta pinjaman dari anggota maupun bank. Tujuan pendirian usaha koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota serta turut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju, dan makmur. Koperasi menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti koperasi sekolah yang menjual perlengkapan sekolah atau koperasi unit desa atau KUD yang menyediakan bahan pertanian. Yang keempat, kita akan bahas muatan PPKN tentang keunikan adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat secara turun-temurun. Oleh sebab itu, biasanya terdapat sanksi sosial bagi mereka yang melanggar atau tidak menjalankan adat istiadat tersebut. Adat istiadat bersifat lokal sehingga adat satu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Contoh adat istiadat dalam masyarakat dapat terlihat, misalnya upacara pernikahan, upacara 7 bulanan, upacara kematian, serta upacara sebelum masa tanam dan sesudah masa panen. Adat istiadat mengandung nilai-nilai luhur yang berasal dari nenek moyang sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakatnya. Kita harus menghargai adat istiadat tiap daerah dimanapun kita berada. Hal itu dapat dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari adat istiadat daerah yang akan kita kunjungi. Yang kedua, mematuhi aturan dalam adat istiadat di tiap daerah. Dan yang ketiga, tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat istiadat daerah tertentu. Adat istiadat di tiap daerah mengajarkan kita berbagai nilai luhur kehidupan seperti bergotong royong, menghargai kelestarian alam, kejujuran, dan kesederhanaan. Nilai-nilai inilah yang hingga kini kita terus berkembang dalam masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, kita harus melestarikan adat istiadat yang ada di Indonesia untuk menjaga nilai-nilai luhur tersebut di tengah perkembangan zaman saat ini. Adapun tujuan pelestarian adat istiadat di Indonesia yang pertama, melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan semangat kebersamaan dan bergotong royong. Yang ketiga, memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Pelestarian adat istiadat di Indonesia dapat kita saksikan dalam berbagai upacara adat yang ada di Indonesia. Coba anak-anak perhatikan, ini merupakan upacara adat Grebeg Besar, merupakan tradisi di daerah Demak menyambut hari besar agama Islam. Dan yang ini merupakan ngaben, upacara kematian yang dilaksanakan dengan ritual adat tertentu oleh masyarakat Bali. Kedua, adat istiadat pada gambar di atas menunjukkan semangat gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut tidak hanya pada proses berjalannya upacara adat seperti dalam gambar, namun juga sejak persiapan upacara yang melibatkan banyak orang untuk mempersiapkan acara adat tersebut. Setiap upacara adat menyimpan makna dan nilai-nilai luhur yang hingga saat ini berusaha dijaga oleh masyarakat di daerahnya. Dengan mempelajari keberagaman adat istiadat di Indonesia, artinya kita telah ikut serta menjaga dan melestarikan adat istiadat yang ada di Indonesia. Melestarikan keberagaman budaya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui makna dan nilai dari berbagai adat istiadat yang ada di Indonesia. Makna dan nilai-nilai tersebutlah yang hingga kini membuat adat istiadat dan kebudayaan tradisional daerah
tetap dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat di Indonesia. Cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan kebudayaan dan adat istiadat daerah di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pakaian adat saat acara-acara tertentu. Yang kedua, melakukan upacara adat sesuai dengan aturannya. Yang ketiga, membeli berbagai hasil kebudayaan daerah seperti kain, patung, dan lain-lain. Yang keempat, mematuhi berbagai aturan adat di suatu daerah. Pelestarian budaya di Indonesia memiliki tujuan untuk semakin memperkokoh jati diri individu dan masyarakat demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, pelestarian budaya juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas keamanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk muatan yang kelima, yaitu muatan SBDP, pada pertemuan hari ini Miss tidak jelaskan, maka anak-anak silahkan dilihat-lihat kembali materi SBDP tentang pola lantai. Anak-anak bisa lihat di materi tema 6 maupun di tema 7. Sedangkan untuk seni tari daerah di Indonesia, anak-anak bisa lihat buku Bu Pena halaman 51. Di sana sudah ada contoh-contoh tarian yang ada di daerah yang ada di Indonesia. Untuk tugasnya, anak-anak silahkan kerjakan soal-soal tema 8, subtema 2, kerjakan di buku latihan. Untuk hari ini, Miss cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih.